Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video terbaru dari Cendekia Financial Center, di mana ini adalah video ketiga dari seri panduan investasi reksadana. Nah, di video ini saya akan membahas tentang salah satu produk reksadana pasar uang yang tentunya kalau Sobat Cendekia sudah berinvestasi di reksadana, pastinya tahu bahwa reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang paling aman dan diharapkan kita bisa tenang ketika berinvestasi di reksadana jenis ini. Nah, tetapi reksadana ini itu tidak ada atau bahkan menurut pengetahuan saya itu banyak yang belum mengetahui reksadana pasar uang ini. Ya, itu saya berpendapat demikian ya karena saya juga banyak sekali bertanya kepada teman-teman dan kemudian juga teman-teman di media sosial juga sering bertanya itu adalah produk-produk yang sangat terkenal misalnya dari support asset management ya atau semacamnya. Nah, tetapi produk reksadana ini itu sepertinya belum banyak dibahas. Wah, kira-kira apa ya namanya ya? Nah, kita bahas yuk bersama-sama. Ya, jadi nama reksadana pasar uang yang akan saya bahas pada video ketiga dari seri panduan investasi reksadana ini itu adalah reksadana pasar uang capital money market fund atau yang sering disingkat juga sebagai CMMF ya untuk mempersingkat penyebutannya. Nah, jadi untuk video kali ini ya mungkin saya akan menggunakan sebuah timeline ya yang akan memudahkan kita untuk memahami kira-kira nanti di setiap sesi video yang terkait dengan seri panduan investasi reksadana kita akan membahas apa saja sih ya. Jadi yang pertama ya nanti kita akan melakukan pembahasan dari segi isi prospektus reksadananya sendiri ya. Kemudian yang kedua itu adalah komposisi portofolio efek, terutama kita akan berbandingkan tahun yang dekat ya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2021. Kenapa tahun 2023 tidak ada? Ya karena tahun 2023 belum selesai. Ya, dan biasanya kita bisa mengetahui komposisi portfolio efek secara komplit ya itu di prospektus reksadana. Padahal prospektus reksadana sendiri itu diperbaharui setiap bulan Maret tahun depannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan ini ya pendalaman tentang dua rasio keuangan dari reksadana yang sangat penting, yaitu expense ratio dan portfolio turnover ratio. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan perbandingan kinerja reksadananya. Jadi kita akan membandingkan reksadana CMMF ini ya dengan rata-rata teman-temannya ya di reksadana pasar uang dan semacamnya ya. Nanti tergantung sampai seberapa dalam kita akan membahasnya. Terus kemudian yang kelima adalah proyeksi kinerja reksadana setahun ke depan ya. Jadi yang akan dibahas adalah proyeksinya, ya. Jadi bukan hasil yang pasti seperti itu. Kemudian terakhir kita akan membahas kanal pembelian reksadananya itu di mana aja, ya di mana saja para sobat cendekia yang menonton video ini itu bisa membeli capital money market fund. Dan tentu saja ya kalau misalnya ada promo cashback yang bisa dimanfaatkan itu kira-kira di mana saja. Ya, seperti itu rencana dari video kali ini. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja membahas tentang prospektusnya ya. Di sini saya menggunakan website Pasar Dana ya. Jadi website Pasar Dana ini itu sudah cukup membantu saya ya dalam karir saya sebagai pengajar, ya, peneliti maupun juga sebagai investor karena pasar dana ini merupakan bisa dibilang perpustakaan ya, perpustakaan prospektus, perpustakaan fund fact sheet yang paling komplit ya, bahkan bank kustodian atau bahkan manajer investasinya sendiri itu tidak pernah memberikan kita informasi selengkap yang diberikan oleh pasar dana. Ya, jadi di sini adalah tempat di mana kita itu bisa melakukan analisis prospektus, analisis laporan keuangan, dan analisis fund fact sheet dari setiap reksadana.
Ya, coba kita akan lihat prospektus untuk tahun 2022 ya, dan ini bisa di-download di bagian pelaporan Juni tahun 2023. Ya, kita coba download dulu ya. Nah, untuk yang belum paham ya bahwa kenapa kok saya download prospektus ini, karena yang namanya prospektus pembaruan ya, itu di dalamnya itu pasti ada yang namanya laporan keuangan. Nah, dari situlah ya sumber saya ya itu mendapatkan data-data yang bisa saya sampaikan di dua video sebelumnya. Ya, ini sudah kita buka ya, jadi prospektusnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat ya beberapa hal bahwa Capital Money Market Fund ini itu ternyata sudah ada sejak 21 Desember 2015. Ya, berarti ini sudah hampir 8 tahun ya. Karena ini berarti dua setengah bulan lagi itu sudah 8 tahun genap. Jadi saya rasa cukup sudah terbukti menurut saya ya, karena dia sudah mengalami dua kali krisis mini dan satu kali krisis besar yang di tahun 2020, dan dia masih tetap survive, tidak kehilangan trust ya dari para investornya seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini tujuannya adalah menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas tinggi. Ya, jadi di sini sudah dijelaskan juga dan oleh Capital Asset Management ya. Jadi manajer BRS-nya adalah PT Capital Asset Management, bahwa siapapun yang membeli produk ini ya sebenarnya itu tepat ya kalau membeli produk ini dengan tujuan bahwa kita tuh ingin cuan yang optimal ya untuk kelas reksadana pasar uang, tetapi ya optimalnya itu dalam jangka pendek dan menengah. Nah, pendek dan jangka pendek menengah itu berapa lama sih? Nah, kalau dalam aturan perencanaan keuangan yang namanya jangka waktu pendek itu adalah jangka waktu bulanan ya, atau bahkan kuartalan, semesteran, tetapi tidak melebihi waktu 1 tahun. Ya, terus kemudian menengah itu apa? Menengah itu jika jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun, ya, atau setidaknya setahun sampai dengan 3 tahun, itu jangka waktu menengah. Ya, apalagi di sini kita berbicara reksadana pasar uang. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa kebijakan investasinya itu adalah 100% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun dan atau deposito. Ya mungkin ini panjang banget ya, tapi intinya seperti ini. Ya nanti di bagian kedua kita akan membahas komposisi portofolionya kan ya. Nah di situ kita akan lihat, kita buktikan ya jatuh tempo dari kontrak-kontrak deposito dan kontrak-kontrak surat utang ya itu apakah melebihi 1 tahun ya atau tidak. Ya kita akan buktikan bersama-sama nantinya. Oke, terus kemudian di sini ada satu hal ya yang menurut saya cukup menarik ya, karena dari manajer investasinya sendiri itu sudah mengungkapkan bahwa kita investor ya, ketika berinvestasi di sini itu kan kita memegang unit penyertaan. Nah, para pemegang unit penyertaan CMF ini itu tidak dikenakan biaya pembelian unit penyertaan. Jadi tidak ada yang namanya subscription fee. Terus kemudian tidak dikenakan biaya penjualan kembali atau redemption fee, serta biaya pengalihan investasi atau switching fee. Ya, jadi kalau kita beli terus kemudian kita jual, itu kita nggak kena biaya apa-apa loh. Terus kemudian misalnya ya, kita merasa bahwa, wah ada produknya dari Capital Asset Management yang lain kok lebih bagus ya. Saya langsung pindah aja deh. Artinya ini namanya proses switching. Jadi bukan beli, terus nunggu dua hari, ya terus untuk kemudian jual 2 hari lagi kemudian beli lagi, itu nggak begitu. Switching itu langsung aja ya, langsung pindah misalnya dari capital money market fund misalnya ke capital syariah money market fund misalnya seperti itu pun juga tidak dikenakan biaya apapun. Dan menurut saya ini menarik ya. Memang fitur ini terkesan umum untuk reksadana pasar uang, tetapi orang kan nggak tahu, orang banyak itu tidak tahu ya terkait hal ini. Ya, dan sekali lagi
yang namanya fee ya itu ada dua sisi ya. Jadi fee yang dibahas dari sisi manajemen investasinya, tapi kalau misalnya kita beli di upper tertentu, jangan-jangan ada fee-nya. Nah, itu yang harus kita tahu. Nah, ini nanti akan kita bahas ya ketika kita akan masuk ke sesi kanal pembelian reksadana CMF ini ya. Nah, untuk manajemen investasinya tadi sudah kita bahas ya, yaitu PT Capital Asset Management. Terus kemudian bank kustodiannya, artinya bank yang menyimpan administrasi kita, bukti kepemilikan kita, sekaligus dana kita, itu sebenarnya adalah PT Bank Danamon Indonesia. Ya, jadi untuk pembeliannya sendiri ini akan sedikit tricky ya, karena nanti tergantung apakah nanti kanal tempat kita membeli itu punya semacam perjanjian yang membuat kita itu bisa nggak sih kita nggak bayar biaya transfer seperti itu istilahnya ya. Nah, oke, jadi secara ini ya, secara keseluruhan itu seperti ini ya terkait dengan karakteristik prospektus dari capital money market fund. Nah, kemudian kita akan langsung saja ya ke yang kedua, yaitu komposisi portfolio efek 2022 ya dibandingkan dengan 2021 ya. Oke, ini saya akan scroll ya ke bawah karena yang namanya laporan keuangan ya itu adanya itu di bagian kedua dari prospektus berkelanjutan. Ya, ini sudah masuk ya, sudah masuk laporan keuangan. Kita tinggal cari ini bagian dari ini portfolio efek ya. Jadi di setiap laporan keuangan reksadana itu ada yang namanya bagian portfolio efek. Dan ini berbeda dengan fund fact sheet ya. Karena kalau fund fact sheet itu biasanya itu kita hanya bisa tahu 10 efek yang alokasinya terbesar. Tetapi kalau di laporan keuangan ya terutama di subsegmen portfolio efek kita tahu semua yang ada di dalam reksadana ini ya. Dan kita di sini bisa lihat ya bahwa di sini sebagian besar itu terdiri dari obligasi korporasi ya dan sukuk. Ya, jadi sebagian besar itu surat utang. Kemudian yang terbanyak kedua itu adalah deposito berjangka, ini banyak sekali ya. Jadi bahkan kalau misalnya kita lihat di sini aja ya di pasar dana saja itu sudah disclosure bahwa per tanggal 31 Agustus saja kemarin ya 31 Agustus 2023 itu komposisi alokasi dana masyarakat ya itu ditempatkan di deposito 36%, kemudian obligasi yang jatuh temponya kurang dari setahun itu 64%. Jadi bulan kemarin, bulan Agustus kemarin itu mayoritas itu di obligasi jangka pendek ya. Terus kalau kita lihat tahun 2022 kemarin ya itu 31 Desember 2022 ya itu sebagian besar obligasi efek bersifat utang. Nah di sini kita bisa melihat ya apa namanya uh, isinya apa saja ya. Kalau kita lihat di sini ya persentase efek bersifat utang ya dari obligasi korporasi yang paling besar itu adalah obligasi berkelanjutan 2 MNC Capital Indonesia tahap 1 tahun 2018 ya. Ini tapi tidak ada keterangan ya seri apa ya. Oke, tapi harusnya kebanyakan kalau RDPU ya itu biasanya ngambil itu seri A biasanya seperti itu ya karena seri A itu biasanya jatuh temponya itu adalah 370 hari atau kita bisa bulatkan sebagai 1 tahun. Nah, misalnya ini ya obligasi berkelanjutan 2 dari MNC Capital Indonesia, kemudian tingkat bunganya adalah 12,5%. Ya, kenapa kok bisa tinggi 12,5%? Karena ternyata surat utang jangka pendek yang diambil itu peringkat efeknya adalah ID BBB plus ya atau kita bisa fokuskan di ini aja BBB plus ya triple B plus. Nah ini gawat nggak kira-kira? Nah kalau menurut saya ini sih agak-agak minus ya, maksudnya agak-agak apa namanya sedikit mepet dengan investment grade bond. Ya, kalau misalnya para sobat cendekia ya sudah menonton video saya yang terkait dengan obligasi korporasi, saya sudah jelaskan bahwa yang namanya obligasi itu ada yang namanya obligasi layak investasi dan ada obligasi sampah. Nah, obligasi layak investasi itu syaratnya adalah setidaknya itu ratingnya BB ke atas. Ya, sementara ini BBB plus. Ya, agak-agak mepet lah. Idealnya
kalau memilih reksadana pasar uang yang benar-benar aman, itu peringkat efeknya kalau misalnya isinya efek bersifat utang, obligasi korporasi, itu seharusnya ya Allah istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini saya sudah kasih semacam flag ya bahwa kalaupun misalnya nanti kinerja bagus, ya sebenarnya kinerja bagus itu disokong oleh resiko yang sedikit lebih tinggi daripada teman-teman sejawatnya, ya seperti itu. Ya, terus kemudian persentase terhadap total portfolio efek ya itu sekarang adalah 9,67%, ya seperti itu. Jadi ini yang paling besar per 31 Desember 2022. Terus kemudian yang kedua adalah obligasi berkelanjutan lontar Papyrus Pulp and Paper Industry tahap 3 tahun 2022 seri A. Ya, kalau kita lihat juga ya yang lainnya sekalian ya, biar cepat. Ini tidak ada seri tapi biasanya pasti serinya seri A ya. Kemudian obligasi subordinasi Bank Kapital 2, Merdeka Copper Gold juga seri A, ini Optical Paper Mills seri A, ini yang juga sama, Optical Paper Mills 2 seri A juga, Portfolio seri A, terus kemudian Merdeka Copper Gold seri A, kemudian CACCS, MPM Finance Indonesia seri A. Ya, di sini tingkat bunganya ya ada yang sangat tinggi seperti 12,5% tadi. Ya, dengan subordinasi bank kapital juga 12% cukup tinggi. Kemudian ada yang normal-normal ya. Normal itu seberapa sih? Normal itu ya sekitar 6%, 5%. Tapi juga ada yang ini ya, apa terlalu sangat aman ya, yaitu 4,5%. Ya, jadi 4% itu bisa dibilang adalah reward atau imbal hasil atau kupon yang sangat-sangat aman, kemudian 6%, 5% itu adalah obligasi yang aman, ya. Terus kemudian kalau sudah 2 digit itu biasanya itu sudah kategori yang cukup aman, ya seperti itu. Jadi warningnya di situ aja. Oke, terus kemudian suku ternyata dia juga ambil ya. Padahal harusnya Capital Money Market Fund ya, ini kan dia punya saudara ini, yaitu Capital Syariah Money Market Fund. Harusnya syariah itu dimakan sama saudaranya itu. Nah, tapi mungkin di sini dia ya mungkin ada kesempatan apa yang bagus dia ambil lah. Ya, terus di suku Mudarabah berkelanjutan ada 3 ya, ada 3 produk. Kita bisa lihat semuanya ratingnya ID-nya A plus A plus A plus ya. Berarti ini ratingnya aman semua yang diambil. Begitu. Nah, terus kemudian ini bukan tingkat bunga ya, ini harusnya dibacanya bukan tingkat bunga karena kan suku ya nggak boleh ada yang namanya bunga, nggak boleh ada yang namanya kupon. Ya, adanya namanya adalah indikasi imbal hasil namanya atau nisbah. Nah, itu menurut saya normal juga ya, 6%, 6,2% dan 8,25% itu pun juga masih belum 2 digit ya di kondisi ekonomi sekarang. Jadi ya saya pikir untuk obligasi korporasi dan sukunya ini saya bisa bilang bahwa ini resikonya itu masih rendah, tapi memang rada mepet-mepet ya, ada mepet ke atas. Rendah kenapa? Karena dia belum melanggar prinsip bahwa yang harus dimiliki itu adalah instrumen yang jatuh temponya itu kurang dari setahun. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat ya ini per Desember 2022 yang diambil itu jatuh temponya itu hampir semuanya itu tahun 2023. Ya, artinya nanti yang tahun 2024. Ya, suku pun juga sama ya. Terus kemudian untuk yang deposito ya. Jadi di sini 44%. Nah, jadi 44% dari dana keluar masyarakat per 31 Desember 2022 itu ada di deposito berjangka. Dan karena kita tahu ya deposito berjangka itu seperti apa, paling nggak ada yang namanya digitnya 2 digit persen ya. Kita lihat di sini ya, jadi ada yang 4,75%, ada yang 5,5%, bahkan ada yang 1% saja ya, terus kemudian 5,75, 6%. Tapi ini saya lihat rata-rata kebanyakan 5 sampai 6% ya. Jadi 5 sampai 6%, tetapi ingat ya bahwa kalau obligasi korporasi itu dia kena pajak penghasilan final PPh final untuk kupon itu 10%. Sedangkan untuk deposito itu pajak final untuk bunganya itu adalah 20%. Jadi kalau misalnya di sini tertulis misalnya 6% ya imbal hasilnya, tapi kalau udah kena pajak ya itu bisa tinggal 4,8% saja. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya rata-rata seperti ini kita bisa mengawang-awang bahwa uh,
ini reksadana itu harusnya bisa ya sekitar 6-7% itu bisa gitu loh, per tahun. Cuma ya karena ada yang namanya expense ratio, ada yang namanya biaya-biaya pengelolaan, nah biasanya akan turun imbal hasilnya. Jadi sekitar 4-5%. Normalnya seperti itu. Ya. Terus bagaimana kalau tahun 2021? Apakah sama atau berbeda? Ya, kalau kita lihat di sini kita lihat langsung ya bahwa di sini kalau tahun 2021, sorry tahun 2021 ya, 2021 itu pasti nggak ada yang jauh temponya itu lebih dari tahun 2022. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini ya, itu memang tidak ada yang jatuh temponya tahun 2023 ya, ada yang 2022 semua. Terus kemudian kalau untuk peringkat efeknya sendiri bagaimana? Untuk peringkat efeknya sendiri kalau bisa kita lihat ya di sini mayoritas A ya, mayoritas A ada beberapa yang BBB minus ya, triple B minus, tapi ini cuma ada dua ya, cuma ada dua dan persentase dari portfolionya 2% semua. Ya, so far aman ya untuk total efek bersifat utang. Dan ternyata ini mengejutkan ya bahwa tahun 2021 kemarin ya 31 Desember 2021 kemarin itu total efek bersifat utang itu malah lebih sedikit yaitu 47,27% dari seluruh dana kelola masyarakat dibanding dengan deposito. Jadi tahun 2021 itu reksadana ini itu kebanyakan malah di deposito bank ya yaitu 52,73%. Ya. Dan dari sini saja kita bisa tahu ya bahwa uh, dari 2 tahun ini saja kita bisa ambil kesimpulan sementara ya kesimpulan sementara bahwa manajer investasinya itu memang menerapkan prinsip kehati-hatian ya. Jadi dalam pengelolaan reksadana pasar uangnya tidak melanggar aturan, yaitu bahwa semuanya itu pasar uangnya surat utangnya itu ada di jatuh temponya setahun ke bawah, ya. Terus kemudian kita itu juga bisa melihat depositnya juga tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas setahun, ya. Jadi tidak melanggar apapun lah istilahnya seperti itu. Ya, itu untuk analisa komposisi portfolio efeknya. Nah, terus kemudian kita akan cari tahu ya rasio keuangan, expense ratio dan portfolio turnover ratio. Nah, di sini ya itu saya akan menggunakan hitungan manual saya, ya hitungan manual saya. Ya, jadi kalau misalnya ya kalian tuh misalnya para sobat cendekia yang sudah berinvestasi reksadana, ya misalnya beberapa apart, bareksa, bibit dan lain sebagainya itu. Terus kalau melihat ada istilah expense ratio dan Anda menemukan ada sebuah angka di sana, sebenarnya Anda itu harus bertanya sebenarnya bahwa expense ratio yang ada di aplikasi tersebut itu expense ratio pada periode berapa? Seperti itu. Karena yang namanya expense ratio itu setiap tahun itu bisa berubah-ubah. Ya, karena rumusnya sendiri itu melibatkan ya perubahan atau rata-rata dari tahun berjalan yang ada. Jadi kalau expense ratio itu rumusnya sendiri itu adalah total biaya atau beban RDPU ya CMMF ini ya dibagi dengan rata-rata dari total nilai aset bersih RDPU-nya. Ya, nah ini angka ini dapatnya dari mana? Nah, angka ini dapatnya itu dari laporan keuangannya ini. Ini saya kembali ke atas ya. Jadi di laporan keuangan, ya biasanya kan ada yang namanya neraca, ada yang namanya laporan laba rugi dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama. Reksadana itu sebuah produk, tapi produk yang dikelola layaknya perusahaan. Sementara kita ketika berinvestasi di reksadana itu kita mendapat unit penyertaan. Nah, unit penyertaan ini itu anggap saja itu adalah saham kita di reksadana ini. Seperti itu. Ya, itu yang nggak banyak dijelaskan oleh uh, para upper ya, karena mereka berusaha untuk menghindarkan supaya para kliennya itu nggak bingung dengan istilah jargon bla 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 bla. Tapi terkadang niat baik mereka tuh kadang-kadang membuat para investor akhirnya nggak bisa mikir gitu loh. Nggak bisa mikir tuh diri sendiri, maunya disuapin terus. Nah, di sini maksud saya juga adalah supaya kalian itu ketika menonton video ini, kan tidak hanya mendapatkan insight dari sebuah produk, ya, tapi kan juga bisa mikir sendiri ke depannya, bisa ngutak-ngatik sendiri ke depannya.
Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, data total nilai aset bersih itu dapatnya dari neraca ini, ya, atau posisi laporan posisi keuangan itu nama lainnya neraca, ya. Dan ini data ini saya masukkan ke sini, ya. Terus kemudian untuk total biaya beban RPBU itu adanya di laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu ini ya beban, ya. Dan yang dimaksud dengan beban itu total bebannya. Jadi beban investasi, beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban lain-lain, ya, termasuk beban pajak juga, dan juga termasuk beban kalian itu gaji, ya, beban kalian itu gaji manajer investasi yang mengelola uang kalian itu masuknya di sini semua, ya. Nah, total beban ini ya kalau kita bawa ke dokumen kita, kemudian kita proses atau kita bagi dengan rata-rata total aset bersih, itulah yang disebut sebagai expense ratio. Seperti itu. Jadi, misalnya Sobat Cendekia bisa melihat, oh reksadana ini setahun terakhir itu naiknya 5%. Nah, 5% itu apakah sudah termasuk expense rasionya atau belum? Jawabannya adalah sudah termasuk. Ya, jadi expense ratio itu adalah ukuran di mana kita bisa melihat apakah orang-orang ini yang mengelola reksadana kita ini, ya, itu mengelolanya dengan efisien apa tidak. Itu. Tetapi ya, ketika sudah masuk ke nilai aset bersih atau yang kita sebut sebagai harga reksadana, ya, itu pada dasarnya sudah termasuk expense ratio. Seperti itu. Tinggal kita bandingkan saja. Dia expense rasionya sekian. Nah, tapi dia dengan expense rasio sekian itu bisa nggak memberikan kita return yang lebih tinggi daripada kalau kita misalnya bisa usaha sendiri untuk mengelola portofolio kita. Seperti itu, ya. Dan kita di sini bisa lihat ya bahwa saya hanya punya datanya sampai tahun 2017, ya. Dan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, kita bisa lihat ya bahwa expense rasionya itu makin lama itu trennya makin turun. Ya. Nah, kok bisa? Menurut saya, ya ini terjadi karena adanya efek yang namanya economies of scale, skala ekonomis. Dalam artian semakin banyak orang itu mempercayai reksadana ini, semakin banyak pula dana kelolaan masyarakat yang masuk kan ke reksadana ini. Nah, dana kelolaan yang semakin besar itu menimbulkan efek economies of scale. Oh, ya, seperti itu. Dan itu juga alasan mengapa reksadana-reksadana di luar negeri itu kebanyakan itu expense ratio-nya itu kalau yang paling aktif sekalipun 1% dan yang paling pasif itu 0,0 berapa persen. Ya, itu karena ada efek yang namanya economies of scale. Ya, sayangnya kita tidak belum sampai segitu ya industri kita. Terus kemudian turnover ratio. Turnover ratio itu apaan sih? Turnover ratio itu pada dasarnya adalah sebuah ukuran, ya, indikator di mana kita bisa menilai apakah manajer investasinya itu mengelola reksadana ini itu secara aktif atau pasif, ya. Dan rumusnya itu pada dasarnya itu adalah pembelian, rata-rata pembelian, ya, atau rata-rata penjualan dalam setahun mana yang lebih kecil, ya, dibagi nilai aset bersihnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, cara baginya seperti ini, ya. Ini 0,02 kali, 0,08 kali, 0,01 kali, 0,01 kali, dan 0,06 kali, ya. Asalkan turnover ratio-nya itu belum melebihi angka 1 kali, maka bisa dikatakan reksadana ini cenderung dikelola secara pasif. Dan ini juga berlaku di reksadana, misalnya reksadana saham, misalnya reksadana saham yang aktif dikelola. Tetapi meskipun ngomongnya aktif dikelola, tapi kalau turnover-nya itu kurang dari 1 kali, itu tetap dianggap sebagai cenderung pasif. Ya, apalagi reksadana indeks. Harusnya reksadana indeks itu tidak boleh lebih dari 1 kali turnover ratio-nya, karena berarti menyalahi prinsip pengelolaannya sendiri.
Nah, kalau reksadana pasar uang bagaimana? Kok bisa rendah? Ya, tentu saja rendah. Ya, kenapa? Karena sekali lagi ya bahwa prinsipnya itu adalah dimasukkan di efek-efek yang bersifat kontrak. Nah, kalau efek bersifat kontrak artinya kan dia tinggal mengambil ya manajernya kan tinggal mengambil cara paling gampang yaitu apa, menahannya sampai jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo gimana, ya diperbarui. Ya kalau deposito berarti tinggal aja ngomong ke banknya diperbarui langsung otomatis lah, seperti itu setahun sekali misalnya tuh. Nah berarti kan tidak butuh terlalu banyak biaya untuk riset mana saya untuk memilih kan. Sementara untuk obligasi korporasi dan surat utang itu mungkin sedikit menyebabkan riset ya. Tapi itu pun riset di mana tinggal pilih saja pada saat suatu efek itu sudah mau jatuh tempo ya, katakanlah misalnya ya kita di sini kan bulan Oktober nih video ini. Nah anggap aja nih misalnya obligasi 3 Okipup dan Papers Mills tahun 2022 seri A. Nah obligasi ini itu kan jatuh temponya kan November 2023. Nah, kalau jatuh temponya November 2023, pertanyaan besarnya kan satu kepada kita kepada MI-nya ini, yaitu apa? November besok kamu udah nemu belum penggantinya nanti? Seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan biaya-biaya riset yang ada, ya seperti itu. Tapi gampang lah, yang namanya obligasi itu bisa dibeli di banyak sekali agen dan setiap bulan itu pasti ada kok, ya sekitar 3 sampai 4 atau bahkan 5 perusahaan ya itu bisa menerbitkan surat utang, dan surat utangnya itu kadang-kadang itu nggak cuma tiga jenis ya, seri A, seri B, seri C. Kadang-kadang ada juga yang menerbitkan langsung obligasi konvensional dari suku yang syariah. Jadi 6 malah. Ya, tinggal masalahnya rebutan, ya rebutan dengan manajer investasi lain. Bisa nggak dapat porsi yang cukup banyak supaya klienku yaitu kita sebagai investor reksadana itu terpuaskan nanti dengan kinerja reksadana pasar uang ini. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ketika kita itu menganalisa ya efek-efek di dalam portofolio sebuah reksadana ya, termasuk reksadana pasar uang ini. Ya, dan ini sudah terbukti bahwa expense rasionya itu cenderung turun, berarti semakin ada efek economies of scale-nya itu bekerja di reksadana ini, ya, dan mudah-mudahan expense rasionya makin kecil ya, supaya kita nanti bisa menuju ke kinerja reksadana yang makin maksimal. Terus kemudian yang kedua, portofolio turnover rasionya itu sangat-sangat minim, artinya ini sangat-sangat pasif dan ini sangat ideal ya, karena kalau dia semakin tidak aktif berarti semakin tidak ada alasan ya bagi perusahaan aset manajemen untuk kayak memberikan bonus atau memberikan tunjangan ya kepada manajer investasinya. Dalam kerjaannya di kita untuk ngurus ini, ngapain dikasih porsi ya, porsi tunjangan dari dana kelolaan kita ya, seperti itu. Oke, terus kemudian yang keempat, kita akan melakukan perbandingan kinerja reksadana. Nah, di sini saya juga akan menggunakan website pasar dana ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat ketika kita memperbandingkan uh, reksadana pasar uang ini dari awal tahun ya, yaitu 1 Januari ya, sampai dengan 5 Oktober. 5 Oktober berarti kemarin ya, sebelum video ini dibuat ya. Itu capital money market fund itu sudah tumbuh sebesar 3,96%. Dan ingat ya, 3,96% itu adalah pertumbuhan NAV, nilai aset bersih, sudah dipotong pajak. Sehingga kalau kita jual sekarang, misalnya ya, itu berapapun keuntungan kita itu sudah bukan merupakan objek pajak yang dikenai pajak penghasilan. Seperti itu. Nah, kalau setahun ya, itu berapa? Nah, kalau setahun ke belakang ya, itu dia kinerjanya adalah 5,1462%. Ya, kalau 3 tahun ke belakang bagaimana? Kalau 3 tahun ke belakang ya, kinerjanya itu 15,3742%. Ya, terus dibandingkan dengan siapa? Nah, dibandingkan dengan di sini istilahnya itu adalah Pirpu dan Pirpu C. Ya,
Kalau penasaran PIRPU itu apa ya? PIRPU itu adalah kepanjangan dari pasar dana indeks reksadana pasar uang. Jadi si pasar dana ini itu bikin sebuah indeks ya yang isinya itu ya merupakan kalkulasi rata-rata ya dari reksadana pasar uang yang ada di Indonesia. Ya, anggap aja seperti kayak IHSG-nya reksadana pasar uang. Ya, intinya seperti itu ya. Kemudian kalau PIRPU C itu sebenarnya sama ya, IHSG-nya pasar uang ya. Tetapi C itu konvensional ya, karena capital money market fund itu memang lebih ke arah ya, kalau beli surat utang atau deposito itu surat utang deposito yang sifatnya konvensional ya. Kalau kita bandingkan secara YTD, year to date dari 1 Januari sampai dengan 30 sampai dengan 5 Oktober 2023, ini unggul ya. Kita bisa lihat bahwa secara gambar unggul ya. PIRPU atau reksadana pasar uang ya pada umumnya itu kinerjanya adalah 2,18%. Sementara reksadana pasar uang yang konvensional pada umumnya itu kinerjanya 2,68%. Kalau kita tarik lagi lebih panjang lagi, ya setahun ke belakang, kita kelihatan jelas banget ya perbedaannya semakin tinggi. Jadi kalau ditarik setahun ke belakang, ya itu selisihnya sudah 3% sendiri. Dan ini yang kalau saya lihat di sini, PIRPU dan PIRPU C-nya ya di sini itu seperti nggak gerak ya. Artinya YTD-nya dengan satu Y-nya itu sama-sama masih di level 2, ya. Sementara PIRPU C-nya itu sendiri itu 2,9%. Ya. Dan ini juga sebenarnya saya juga sekaligus ya ingin kasih insight juga kepada para sobat cendekia bahwa kalau misalnya Anda sedang memegang reksadana pasar uang dan kinerjanya itu ternyata di bawah rata-rata dari pasar uang yang lainnya yaitu 2,5% dan 2,9%. Nah, berarti itu ada yang salah ya. Atau mungkin bukan ada yang salah, tetapi sudah saatnya untuk migrasi, sudah saatnya untuk pindah produk. Ya, karena berarti produk Anda sendiri itu bahkan tidak bisa mengalahkan pasar yang paling aman sekalipun, yaitu pasar uang. Ya, seperti itu. Terus kalau 3 tahun bagaimana? Nah, kalau 3 tahun Capital Money Market Fund tumbuh 15,35%, sementara rata-rata reksadana pasar uang selama 3 tahun terakhir itu hanya mampu tumbuh 6,8 sampai 7%. Artinya dalam 3 tahun terakhir, ketika kita pegang reksadana ini, Capital Money Market Fund, sebenarnya kita bahkan sudah mengungguli kinerja pasar uang yang paling aman sekalipun 2 kali lipat. Cukup hebat ya berarti ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan reksadana spesifik ya? Mungkin ada produk reksadana jagoan para sobat cendekia sekalian. Yuk kita bandingkan saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini saya sudah langsung misalnya pakai Bareksa ya, kita lihat. Di Bareksa kan termasuk cukup komplit ya reksadananya. Termasuk juga reksadana pasar uangnya sangat komplit. Nah, kira-kira yang paling terbaik itu apa? Nah, yang paling terbaik kalau kita lihat ya itu selalu dari dua kategori ya, yaitu YTD dan setahun ya, karena memang fungsi reksadana pasar uang itu adalah investasi jangka pendek sekali, yaitu di bawah setahun. Ya, maka ketika menilai kinerjanya secara gampang itu adalah harus lihat YTD-nya ya dari 1 Januari sampai sekarang, terus kemudian setahun terakhir. Nah, kalau kita lihat, kita urutkan ya, misalnya nih, yang paling tinggi ya dari segi YTD itu adalah Capital Money Market Fund ya. Terus yang kedua Shinhan Money Market Fund, yang ketiga adalah Pinnacle Money Market Fund ya. Kita bandingkan saja ya. Misalnya di sini kita bandingkan yang 5 ya, yang 5 teratas kita bandingkan saja. Ya, kita bandingkan. Nah, ini ya kalau kita lihat dari segi YTD ya, YTD. Nah, yang hijau ini ya, kita lihat Capital Money Market Fund menang ya dibandingkan reksadana pasar uang yang lainnya. Kemudian secara setahun ke belakang ya, kita bisa lihat bahwa reksadana ini juga menang ya. Bahkan di sini gapnya semakin lebar ya. Gapnya semakin lebar. Yang lainnya masih berputar di level 4 persenan, ya 4,2 persenan. Sementara Capital Money Market Fund itu sudah meninggalkan mereka lebih dulu, sudah masuk area level 5 persenan. Ya, seperti itu. Jadi
Saya pikir ini sudah cukup menjadi alasan yang kuat ya untuk misalnya ada para sobat cendekia sekalian yang berniat untuk memilih produk reksadana ini. Ya, tapi sekali lagi ini bukan sarannya. Tapi ini hanya merupakan edukasi. Kalau misalnya kebetulan yang tertarik, intinya keputusan terakhir tetap di tangan Anda. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian misalnya ya, ini saya iseng-iseng ya, saya iseng-iseng bagaimana kalau kita bandingkan dengan indeks saham kita ya, yaitu IHSG. Terus kita bandingkan juga dengan LQ45. Ya, ini kan biasanya kan selalu jadi bilang bahwa ini investasi terbaik. Di saham itu investasi terbaik itu adalah ikut indeks atau LQ45. Coba ya kita bandingkan. Ya, kira-kira lebih bagus mana? Reksadana pasar uang yang sepertinya itu adalah investasi para pengecut, ya, atau reksadana saham yang kayaknya penuh dengan orang-orang intelek, ya. Nah, tapi sekali lagi kita ngomongnya jangka pendek ya. Nah, kalau kita lihat nih dari 1 Oktober ya sampai dengan sekarang ya, di sini kita lihat bahwa nah ini ya kalau kita main aman ya di tahun ini kita kinerjanya lebih bagus loh daripada pasar saham ya karena pasar saham itu tahun ini cenderung ini ya sideways ya. Jadi kita memang tidak bisa membandingkan secara jangka pendek. Kalau secara setahun ya itu bagaimana? Nah, kalau secara setahun ini malah lebih menyedihkan lagi ya. Karena IHSG ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu turun 6%. Sorry, turun 2,85%. Sementara LQ45 itu turun 6,5% ya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tapi kalau kita di reksadana pasar uang ya kita mengambil jalan menjadi seorang pengecut ya kita malah pasti cuan ya hampir pasti cuan dan ini lurus 5,13% ya jadi ini anekdot aja ya jadi tidak usah terlalu ditanggapi secara serius ya karena ini memang pada dasarnya sesuatu yang tidak boleh diperbandingkan ya karena bukan apple to apple ya tapi seenggaknya itu bisa memberikan para sobat cendekia itu sebuah insight lagi ya bahwa kalau memang orientasinya itu adalah mencari aman ya terutama di kondisi tahun yang tidak menentu sideways ya apalagi ada kemungkinan tahun depan itu terjadi stagflasi yang pasti akan membuat pasar modal kita itu secara keseluruhan tidak kemana-mana melarikan diri ke reksadana pasar uang itu adalah opsi yang tidak buruk seperti itu ya sekali lagi keputusan ada di tangan Anda semua. Nah terus kemudian kita coba ya kita bandingkan misalnya di aplikasi namanya Makmur ya aplikasi namanya Makmur itu juga ada reksadana pasar uang dan kalau kita urutkan ya secara kinerja ya misalnya kinerja YTD ya YTD itu di sini capital money market fund ya itu juga masih yang tertinggi diikuti oleh Insight Money dari Insight Asset Management dan Insight Money Syariah. Nah, sedangkan saudaranya yang syariah itu peringkat keempat. Tapi kalau kita lihat di sini rata-rata memang ada di tingkat 3,9%-an, ya 3,5-3,9%-an. Sementara kalau kita lihat setahun ke belakang, Capital Money Market Fund tetap cenderung lebih bagus, ya 5,15%. Diikuti juga dengan Insight Money Syariah dan Capital Syariah Money Market sama. Jadi empat besar ini untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 itu sudah jadi pilihan ya pilihan para investor reksadana pasar uang pada umumnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita iseng-iseng lihat ya 3 tahun terakhir ya itu ternyata Capital Money Market Fund itu masih bisa kalah loh dengan Insight Money. Dan kalau misalnya kita lihat 5 tahun terakhir yang menang juga Insight Money. Jadi bagaimana menurut sobat cendekia sekalian? Kira-kira Insight Money, produk Insight Money yang mampu mengalahkan Capital Money Market Fund selama 5 tahun terakhir, itu kira-kira pantas nggak kalau kita bahas? Ya, yuk komen ya, ditulis di kolom komentar. Kalau mau ya silakan request saja ya bagi kalau menarik seperti itu. Oke, jadi itu untuk perbandingan kinerja reksadana ya. Terus kira-kira kalau misalnya setahun kemarin ya, kalau kita bandingkan tahun lalu, Capital Money Market Fund itu kan naiknya 5,15%. Nah, tahun depan bagaimana dong? Ya, kenaikannya. Jadi kalau misalnya belinya hari ini, terus kemudian kita tahan sampai dengan tahun depan persis, ya 6 Oktober, ya tahan sampai dengan 6 Oktober juga, ya, kira-kira
bisa tumbuh seberapa ya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit dijawab. Ya, tetapi saya akan coba ya, karena saya ada sebuah metode yang sebenarnya itu ya lebih cocok itu dilakukan setiap ada prospektus pembaruan yang baru setiap tahunnya. Ya, tapi di sini saya menggunakan data alokasi dana portofolio investasi dari CMMF 10 besar ya per 31 Agustus 2023, dan saya itu melihat ya ngulik-ngulik ya jatuh temponya kapan, kemudian alokasinya itu berapa persen, saya urutkan ya, kemudian imbal hasilnya itu berapa ya, kemudian saya rata-rata dan saya melakukan perkiraan ya. Jadi di sini dari data fund fact sheet yang di disclosure oleh Capital Asset Management di Capital Money Market Fund ini, itu yang mereka disclosure itu 10 besarnya itu hanya mencakup 68,98% alokasi dana keuangan masyarakat. Ya, berarti ada sekitar 32 atau 31,02% ya, itu adalah faktor yang tanda kutip nol. Ya, kita nggak bisa secara pasti mengatakan pasti begini. Ya, jadi harap dipahami ya, siapapun yang melihat video ini harap dipahami bahwa ini itu adalah perhitungan proyeksi. Bisa salah, bisa benar. Karena tujuannya adalah mencari angka yang mendekati. Seperti itu. Ya, jadi kalau hasilnya berbeda, ya jangan salahkan siapapun ya, karena datanya sendiri tidak lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat dengan alokasi 68,98% ini, kita mendapatkan weighted average-nya itu adalah 5,2%. Nah, kalau dikonversi menjadi seolah-olah jumlahnya adalah 100%, ya, secara naif, ya, itu kita akan mendapatkan angka kinerja 7,54%. Tapi ingat 7,54% ini itu adalah gross, ya, atau sebelum dikurangi expense ratio 3 tahun terakhir. Ya, di sini saya menggunakan angka perhitungan rata-rata expense ratio 3 tahun terakhir. Ya, jadi saya tidak memakai angka ini, ya, tidak memakai angka 0,92%, tapi saya memakai angka rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan ini hasilnya adalah 1,51%. Dan ini juga saya sekali lagi naif ya, melakukan perhitungan yang naif. Langsung aja kita kurangkan 7,54% dikurangi 1,51%. Hasilnya adalah 6,03%. Ya. Tetapi 6,3% ini ingat bahwa perhitungan tadi yang ada di sini ya, saya itu belum memperhitungkan faktor pajak. Nah, sementara pajaknya sendiri itu ada dua jenis, yaitu pajak untuk obligasi dan pajak untuk deposito. Tetapi di sini untuk menggampangkannya saya asumsikan saja bahwa pajaknya 10%. Ya, ininya seperti itu. Jadi angka 6,03% ini kalau dipotong 10%-nya akan menghasilkan angka 5,43%. Ya, jadi angka 5,43% ini adalah asumsi proyeksi pertumbuhan capital money market fund dari tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 5 Oktober 2024. Ya, memandangnya bagaimana ya? Kira-kira kalau menurut saya, anggap saja 5,43% ini adalah kemungkinan maksimal. Ya, kemungkinan normalnya seperti apa, Pak? Nah, kemungkinan normalnya seperti ini aja ya. Kita asumsikan sama saja ya dengan angka kinerja 1 tahun ke belakang 5,15%. Ya, dan kinerja terjeleknya itu adalah anggap aja ya sekitar 4,5%. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira itu dari 5 poin yang sudah kita bahas. Ya, jika tidak ada yang mau tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Nah, yang terakhir, kalau pembelian reksadana ini itu di mana saja? Ya, tadi saya sudah menyebut ya bahwa di Bareksa ya itu bisa dibeli ya. Jadi ini sudah jelas sekali ya bahwa ada kata-kata beli di sini maksudnya kalau misalnya Anda itu sudah punya akun Bareksa tapi nggak tahu ada produk ini, ya berarti Anda bisa beli di Bareksa. Terus kemudian untuk makmur ya, di makmur juga bisa beli reksadana ini ya. Terus kemudian satu lagi ya, yaitu Indo Primer.
Ya, dan jujur ya, saya menemukan produk ini pertama kali itu bukan di Bareksa, bukan di Makmur, tapi di Indoprimer Sekuritas. Ya, lebih tepatnya di iPod Fund-nya. Ya, karena saya sudah punya iPod ini sejak tahun 2009 dan saya juga sudah tahu ada produk ini itu kira-kira itu sebelum saya ambil sertifikasi CFP. Jadi sebelum saya lulus S2 itu saya sudah tahu ada produk ini dan produk ini itu dicontohkan di kelas waktu itu, di kelas CFP waktu itu. Jadi ya oleh karena itu alasan mengapa saya bisa mantengin terus RDPU itu ya karena kelas itu waktu itu di IPOT ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik beli di mana ya? Nah, itu sekali lagi keputusan Anda ya. Cuma kalau misalnya Anda itu orang yang oportunitis ya, dalam artian tuh wah kalau bisa ada promonya lah, cashbacknya atau bagaimana. Nah, itu kalau sudah masuk faktor itu pilihannya menurut jadi dua, yaitu Bareksa dan Makmur ya. Cuma memang kalau dari segi promo yang istilahnya itu tidak mengandalkan undian, itu pasti dapat meskipun harus nunggu ya. Dan misalnya mau memanfaatkan promo investasi pertama kali dengan kode referral saya itu adanya di Makmur ya. Bisa, karena di sini kalau kita lihat di sini Makmur promonya ya, itu biasanya promonya Makmur tuh masih sangat banyak ya sifatnya dan kebetulan lah ya, kebetulan itu Makmur ini sepertinya memang lebih condong ke ini ya ke kerjasamanya itu lebih ke arah insight asset management dan kapital ya karena banyak promo yang rada-rada menjerumuskan ke situ istilahnya seperti itu ya, tapi mungkin yang bisa saya kasih tahu di sini adalah ini ya jadi setiap bulan itu selalu ada promo untuk istilahnya ajak teman yang dapat bonus investasi ya tapi itu hanya sekali saja ya sekali saja jadi misalnya Anda mendaftar dengan kode referral saya nanti bisa dilihat ya di kolom deskripsi ya itu bisa mendaftar dan kemudian bisa ikut skema satu atau skema 2 ya terserah Anda punya dananya berapa, Anda punya uang dinginnya berapa, Anda lebih seret dengan skema satu atau skema 2 itu terserah ya sekali lagi investasi itu di tempat yang tepat di produk yang tepat dan kalau bisa itu menjadi cashback hunter ya terutama kalau misalnya Anda belum orang kaya ya dalam perjalanan menuju kekayaan manfaatkan segala apapun yang bisa dimanfaatkan ya tentu saja setelah menimbang-nimbang resiko risiko yang ada seperti itu. Nah kalau Bareksa apakah ada promonya? Tentu saja ada ya. Bareksa itu promonya kebetulan itu pasti hampir berkaitan dengan OVO. Ya, jadi kalau misalnya Anda spesifik ya, misalnya di Capital Money Market Fund langsung ingin beli tanpa harus terikat dengan harus beli produk dari perusahaan aset manajemen itu Bareksa bisa dimanfaatkan sih. Promo cashback OVO point itu 3 kali dalam sebulan. Ya, nah, nanti gabung aja nanti di komunitasnya Bareksa karena banyak teman-teman yang para pemburu cashback itu ya itu bisa saling saling kasih tahu info-info cashbacknya itu banyak sekali ya seperti ini ya. Ini kebetulan di sini kemarin tuh kemarin pernah ada promo Capital AM ya investasi stabil jangka menengah di reksadana berarti hingga 2 juta. Tapi di sini ini ya produk-produknya adalah produk-produk dari kapital asset management. Jadi sini yang direkomendasikan tuh capital fixed income fund, capital share fixed income, dan capital money market fund sama capital share money market. Ya. Nah ini yang sedang kita bahas sendiri kan capital money market fund. Ya. Jadi ini kemarin sudah ada promo-promo semacam ini tuh sering ya, tapi sifatnya mendadak. Jadi kalau Bareksa itu seringnya promonya tuh mendadak ya. Tapi promonya mereka tuh sering kali tuh di produk-produk yang bagus kalau misalnya mereka mengarahkannya ya. Tapi juga banyak juga produk-produk yang sifatnya itu promo-promo yang sifatnya itu nggak harus terkait dengan produk tertentu sih. Jadi sekali lagi ya itu tergantung preferensi Anda lah mau di Bareksa, mau di Makmur, mau di Indoprimer ya. Kalau di Indoprimer tuh lebih ke arah keamanan ya karena Indoprimer itu main lama banget ya. Ya bahkan saya belum lulus SD saja ini perusahaan sudah ada gitu loh. Hari itu nggak bangkrut-bangkrut, jadi aman sih ya.
aman. Kalau dari segi aman banget itu di Indo Primer. Ya, tapi kalau dari segi pengen sekalian jadi cashback hunter, mungkin bisa masuk Makmur, mungkin bisa masuk Bareksa. Sekali lagi kalau Makmur nanti pakai kode referral saya ya, supaya nanti saya juga dapat ya, seperti itu. Baik, jadi itu saja ya mungkin yang bisa saya jelaskan tentang Capital Money Market Fund. Mohon maaf kalau video ini sangat panjang ya karena saya ingin sekali menghadirkan ya sebuah ulasan yang sangat mendalam, ulasan yang juga membuat Anda itu punya alat berpikir ya untuk nanti bisa menemukan reksadana-reksadana yang bagus menurut versi kalian sendiri, tetapi dengan teknik analisis yang benar, yaitu teknik analisis yang mengandalkan laporan keuangan dan teknik analisis yang menggunakan fund fact sheet, karena itu dua alat analisis reksadana yang paling sering digunakan oleh para analis. Ya, jadi itu saja. Jika bermanfaat video ini, silakan like video ini, tinggalkan komentar yang bagus-bagus ya. Kemudian juga subscribe serta follow channel ini supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video baru selanjutnya dari Cendekia Financial Center. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.